Raden Segoro, orang pertama di bumi Madura. Berselang beberapa bulan kemudian, sang putri sakit perut seolah-olah akan menemui ajalnya. Segera sang putri ingat pesan Kiai Poleng dan segera memanggilnya dengan cara yang telah diberitahunya. Tak seberapa lama, Kiai Poleng pun datang untuk memberi bantuan. Ternyata, benarlah apa yang dikatakan Kiai Poleng, karena tak lama kemudian, putri melahirkan seorang putra laki-laki dengan roman muka yang amat bagus. Anak itu diberi nama Raden Segoro. Sejak saat itulah Pulau Madura mempunyai penduduk 2 orang, yaitu sang putri bersama anaknya yang bernama Raden Segoro. Sedangkan Kiai Poleng setelah Raden Segoro lahir, beliau menghilang seketika. Namun demikian, beliau sering-sering datang menjenguk dengan membawa makanan berupa buah-buahan. Hari berganti hari, bila malam tiba, perahu-perahu dagang yang berlalu lalang di laut itu, serta orang-orang dalam perahu itu bertanya-tanya, apa kiranya yang ada di pulau itu. Karena di pulau itu memancar sinar bak bulan purnama. Sehingga di dalam hatinya terlintas ingin berlabuh di sana. Bahkan orang-orang yang lewat itu selalu berniat, jikalau perniagaannya selamat dan beruntung, maka akan mampir berlabuh di sana dan akan membuat selamatan makan dan minum, serta akan memberikan hadiah kepada yang bersinar itu. Oleh karena itu, maka sering-seringlah Raden Segoro kedatangan tamu dari mereka yang beruntung dan terkabul hajatnya. Namun mereka sesampainya di tempat itu, mereka keheranan karena di tempat itu hanya ada seorang ibu dan anaknya yang masih kecil. Sehingga hadiah-hadiah yang mereka niatkan diberikan kepada Raden Segoro dan ibunya. Diceritakan pula bahwa setelah Raden Segoro berumur 2 tahun, ia mulai berani bermain-main agak jauh dari ibunya, bahkan hingga di tepi pantai. Suatu ketika di saat bermain di tepi laut, datanglah 2 ekor ular naga yang teramat besar mendekatinya. Dengan rasa ketakutan ia berlari menuju ibunya, sambil menangis dan melaporkan semua kejadian itu kepada ibunya. Ibunya pun merasa khawatir, jangan-jangan anaknya dimakan ular itu. Akhirnya, setelah beberapa hari kemudian, ibunya segera memanggil Kiai Poleng. Dan setelah Kiai Poleng datang, ibunya segera menceritakan semua kejadian yang dialami anaknya. Kiai Poleng mendengar semua cerita tersebut, mengajak Raden Segoro untuk kembali bermain di tepi laut itu. Dengan rasa khawatir, ibunya melepaskan anaknya bermain ke tepi laut bersama Kiai Poleng tersebut. Sebelum dilanjut, jika Anda berkenan, like, subscribe, dan share, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar bisa menjadi motivasi bagi kami. Tidak beberapa lama, mereka berdua berada di tepi laut. Maka datanglah 2 ekor ular raksasa itu. Kemudian Kiai Poleng menyuruh Raden Segoro untuk menangkap 2 ular raksasa tersebut dan membantingnya ke tanah. Namun Raden Segoro ketakutan untuk melaksanakan perintah itu. Akan tetapi Kiai Poleng memaksa kepada Raden Segoro untuk melakukannya. Akhirnya Raden Segoro dengan rasa khawatir dan takut memberanikan diri untuk menangkap dan segera membantingnya ke tanah. Dan seketika itu juga 2 ekor ular raksasa itu menjadi 2 bilah tombak. Tombak tersebut diserahkannya kepada Kiai Poleng.
Setelah dua bilah tombak itu dibawa menghadap Ibu Raden Segoro, tombak tersebut diberinya nama Kiai Sinenggolo. Yang satunya lagi diberinya nama Kiai Si Alugoro. Diterangkan oleh Kiai Poleng bahwa tombak yang bernama Kiai Alugoro untuk ditaruh di dalam rumah, sedangkan tombak yang bernama Kiai Nenggolo dapat dibawa apabila berperang. Diceritakan pula oleh Kiai Poleng bahwa asal-usul tombak itu adalah di zaman dahulu kala, di saat Pulau Jawa belum ada penduduknya. Panglima Perang Raja Rum telah diperiksa oleh Panglima Raja Rum. Ternyata Pulau Jawa adalah pulau yang amat subur, sehingga diberinya nama Tanah Emas. Kemudian Raja Rum memindah sebagian penduduk di negerinya. Akan tetapi berselang beberapa hari saja semua orang itu sakit keras dan mati. Disebutkan pula bahwa di saat itu tanah Jawa masih menjadi sarangnya hantu-hantu yang memakan manusia. Akhirnya Raja Rom memerintahkan agar setiap pojok pulau itu diberi senjata sebagai penangkal hantu-hantu itu. Di sebelah barat bagian selatan ditanam sebilah pedang suduk. Sebelah barat di bagian utara ditanam tombak Kiai Nenggolo, dan sebelah timur bagian selatan ditanam tombak Kiai Alugoro. Setelah selesai memberi pusaka di setiap pojok itulah Raja Rum kembali mengirimkan beberapa penduduknya, dan akhirnya mereka dapat hidup dan bercocok tanam di daerah Jawa. Sekarang Kiai Nenggolo dan Kiai Alugoro telah dititahkan oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi pusakanya Raden Segoro. Selesai memberikan penjelasan itu, Kiai Poleng menghilang seketika. Kini hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Raden Segoro telah berumur 7 tahun. Di saat itu Raden Segoro dan ibunya berpindah tempat ke arah utara, pesisir pantai utara. Tempat itu diberinya nama Desa Nepa oleh karena di tempat itu banyak pohon nepa. Pohon nepa orang Madura juga menyebutnya pohon bunyok, yaitu sebangsa pohon kelapa. Daunnya dapat dibuat atap rumah, sedangkan yang masih muda dapat dibuat rokok. Desa Nepa sekarang terletak di Kewedanan Ketapang, Kabupaten Sampang, di pantai sebelah utara Pulau Madura, dan tempat itu sekarang banyak keranya. Apa yang akan terjadi kepada putri beserta Raden Segoro, dan apa yang akan terjadi? Saksikan cerita Raden Segoro di part selanjutnya. Semoga cerita ini bisa diambil hikmah. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalam.